Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Shoyan hanya tinggal di kota Sahepu selama sehari. Setelah membeli peta terperinci wilayah gurun barat, ia segera memulai perjalanannya lagi. Angin dan pasir mengamuk di padang pasir yang luas. Sosok manusia yang mengenakan jubah hitam berjalan maju di tengah angin kencang. Setiap kali mendarat, kakinya akan tenggelam dalam pasir hisap. Saat sosok manusia itu berjalan melewatinya, ada sederet lubang melingkar di belakangnya. Sebelum sosok itu bisa berjalan jauh, jejak kaki itu perlahan terkubur oleh pasir hisap. Setelah meninggalkan kota Sahepu, Shoyan melangkah ke padang pasir yang luas ini. Ia tidak memilih untuk terbang melewatinya. Sebaliknya, ia perlahan berjalan menuju daerah padang pasir yang lebih dalam. Menurut Shoyan, berjalan juga merupakan salah satu metode latihan. Meskipun kultivasinya saat ini telah mencapai tingkat menengah Dodi bintang 5, tingkat stabilitas kekuatannya tidak sebaik sebelumnya karena peningkatan kekuatannya yang cepat. Jika dia secara membabi buta meningkatkan level kultivasinya dan melupakan fondasinya, dia, Shoyan, cepat atau lambat akan memudar di antara banyak orang. Tidak ada jalan pintas di dunia ini. Prestasi orang lain mungkin terlihat cemerlang, tetapi siapa yang tahu berapa banyak yang harus mereka bayar untuk kemuliaan yang cemerlang? Perjalanan tanpa batas ini seakan tak berujung. Jika orang biasa, di lingkungan yang panas terik seperti ini, ditambah padang pasir yang tak berujung, mungkin mereka tak akan sanggup bertahan sehari pun. Namun, di lingkungan yang keras seperti itu, Shoyan justru menjatuhkan semua pertahanannya. Dia hanya mengandalkan jubah hitamnya untuk menahan angin kencang yang datang dari depan. Bahkan api surgawi yang mengamuk di tubuhnya telah ditarik olehnya. Panas yang menyengat menyebabkannya merasakan sakit yang membakar. Seluruh tubuh Shoyan basah kuyup oleh keringat. Bibirnya pucat dan pecah-pecah. 4 jam akhirnya berlalu sejak Shoyan pertama kali memasuki gurun ini. Bagi orang biasa, tempat ini hanyalah api penyucian. Akan tetapi, justru karena itulah tempat ini menjadi tempat terbaik bagi Shoyan untuk melatih kekuatan fisiknya. Angin bersiul dan pasir memenuhi langit seperti hujan. Melihat sekeliling, seseorang bahkan tidak dapat melihat satu awan pun di langit yang tak terbatas. Hanya ada matahari yang menyala-nyala seperti bola api, memancarkan suhu yang sangat tinggi yang sulit ditahan. Singkatnya, Shoyan telah berjalan di padang pasir ini selama 7 hari sejak ia meninggalkan kota Sahepu. Meskipun prosesnya menyakitkan, kekuatan tubuh fisik Shoyan juga meningkat pesat. Seperti kata pepatah, bunga tumbuh dalam kehancuran dan tumbuh dalam kesulitan. Bahkan seekor burung pionis iblis perlu merasakan sakitnya nirwana. Jika seseorang ingin menjadi naga di antara manusia, bukankah ia harus menanggung rasa sakit yang lebih besar? Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan sudah waktunya baginya untuk mencari tempat beristirahat. Ahli biasa akan terbang langsung di atas padang pasir di pinggiran wilayah gurun barat, dan akan mampu menyeberanginya dalam sehari. Siapa yang cukup bodoh untuk berjalan kaki seperti Shoyan? Kalau tidak, dengan kekuatan Shoyan, ia akan mampu memasuki wilayah gurun barat secara resmi dalam waktu setengah hari. Saat malam tiba, padang pasir yang tak terbatas itu pun kehilangan cahaya keemasannya di siang hari. Langit yang awalnya biru berangsur-angsur menjadi gelap hingga berubah menjadi hitam. Tidak ada satupun bintang yang terlihat di langit. Seluruh dunia telah tenggelam dalam kegelapan yang gelap gulita. Di dalam kegelapan, dua sosok saat ini tengah mendekati satu sama lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika seseorang mengamati dengan seksama, seseorang akan menemukan bahwa bukan dua sosok itu yang bergerak. Sebaliknya, salah satu dari mereka yang dengan cepat mendekati orang lain di dalam kegelapan. Setelah jaraknya semakin dekat, mulut berdarah besar menggigit dengan ganas ke arah sosok lain yang duduk bersila. Ketika tubuh binatang besar itu terekspos dalam kegelapan, samar-samar terlihat bahwa binatang besar itu tampaknya adalah seekor ular piton besar. Binatang buas ini biasanya bersembunyi di bawah pasir kuning tebal hingga mangsanya muncul di depannya. Baru pada saat itulah ia menemukan kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak pada mangsanya. Melihat Shoyan memasuki wilayahnya, ia secara alami memperlakukannya sebagai mangsanya. Sayangnya, ia telah memilih target yang salah. Ketika mulut ular besar itu jatuh dan menelan tubuh Shoyan, sosok Shoyan yang sedang duduk bersila tiba-tiba hancur dan menghilang dengan cepat. Apa yang baru saja ditelan binatang buas itu hanyalah bayangan Shoyan. Ketika ular raksasa itu menoleh, ia menyadari bahwa di dalam kegelapan ada seseorang yang penampilannya tidak terlihat jelas berdiri di atas kepalanya.
Tepat saat binatang besar itu hendak bergerak, tangan kanan Shoyan tiba-tiba mengepal dan menghantamnya dengan kuat. Pukulan ini langsung menembus kepala ular piton itu. Darah yang dipenuhi bau amis langsung menyembur keluar. Kekuatan hidup binatang besar itu juga cepat menghilang. Tak lama kemudian, Shoyan menarik telapak tangannya. Tepat saat bangkai binatang besar itu menghantam gundukan pasir dengan keras, tatapan Shoyan tiba-tiba beralih dan menatap kekosongan tak jauh dari ular besar itu. Di sana, kabut hitam aneh bergolak di udara. Wajah Shoyan menjadi gelap, sepasang matanya langsung menyala dengan api putih pekat. Kuil hantu ya? Ekspresi Shoyan tampak suram, niat membunuh muncul di hatinya. Kalian benar-benar seperti roh yang masih hidup. Shoyan mengepalkan tangannya, dan penguasa Suan berat segera mendarat di tangannya. Api putih pekat menyelimuti tangannya, dan seluruh dunia segera menjadi terang benderang. Di bawah cahaya api, bayangan hitam muncul dengan tenang di ruang kosong yang jaraknya tidak jauh dari Shoyan. Hahaha, Shoyan, diriku yang terhormat ini tidak datang hari ini untuk menangkapmu. Mendengar tawa aneh yang dipancarkan dari gumpalan kabut hitam, wajah Shoyan menampakkan ekspresi jijik. Menangkapku dan membawaku kembali. Apa kau pikir kau bisa melakukannya? Ucap Shoyan dengan kelincahan dan kecepatannya saat ini. Bahkan seorang Dodi bintang 8 tidak akan mampu mengejarnya. Apalagi orang di depannya ini yang hanya seorang Dodi bintang 7 menengah. Hahaha, benar. Hanya dengan diriku yang terhormat ini saja, aku khawatir akan sangat sulit untuk melakukannya. Namun, alasan utama aku datang mencarimu hari ini adalah untuk menunjukkan sesuatu kepadamu. Suara tawa aneh itu kembali terdengar dari kabut hitam. Apa yang terjadi? Shoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dia merasakan firasat buruk di hatinya, seolah-olah orang di depannya ini akan membawa semacam berita yang mengejutkan. Apa yang ingin kamu katakan? Bicaralah dengan cepat. Shoyan menyipitkan matanya. Hahaha, ambillah dan lihatlah baik-baik. Tawa aneh itu sekali lagi terpancar dari kabut hitam. Hampir pada saat yang sama, sekumpulan kabut hitam seukuran kepalan tangan melesat keluar dengan cepat. Itu seperti cahaya hitam yang mengalir. Tepat saat gumpalan kabut hitam tiba di hadapan Shoyan, gumpalan api putih pekat tiba-tiba muncul di hadapan Shoyan dan menelan kabut hitam itu. Kemudian, melalui kobaran api putih, Shoyan dapat melihat dengan jelas sebuah lempengan batu giok putih yang mengambang perlahan di dalam kobaran api. Jika bukan karena usaha Shoyan untuk mengendalikannya, lempengan batu giok itu pasti sudah berubah menjadi tumpukan abu. Mata Shoyan sedikit menyipit saat melihat lempengan batu giok ini. Dia tidak bisa mengendalikan kegugupannya saat ini. Setelah beberapa lama, Shoyan ragu-ragu dan menggenggam lempengan batu giok itu di tangannya. Hahaha, kenapa kamu ragu-ragu? Apakah Kaisar Api yang Agung juga takut melihat benda di dalamnya? Tawa aneh itu sekali lagi terdengar dari kabut hitam. Meskipun Shoyan ragu-ragu, dia tetap berencana untuk menyelidikinya. Namun sebelum itu, Shoyan memanggil Raja Utara. Bahkan orang di dalam kabut hitam tanpa sadar merasakan kejutan di hatinya ketika dia melihat Raja Utara. Bukannya dia belum pernah melihat boneka kelas Dodi, namun ini adalah pertama kalinya dia melihat boneka aneh seperti Raja Utara. Di sisi lain, Shoyan dengan hati-hati memisahkan seutas kekuatan spiritual dan perlahan mendekati tablet giok. Pada saat tertentu, kekuatan spiritualnya akhirnya bersentuhan dengan lempengan batu giok. Segera setelah itu, kesadaran Shoyan memasuki lempengan batu giok. Detik berikutnya, saat Shoyan mengangkat kepalanya, sebuah sangkar besar muncul dalam ruang tablet giok tersebut. Sangkar itu dibentuk oleh suatu formasi. Banyak cahaya hitam saling bertautan dan menyegel ruang ini. Pada saat ini, seorang wanita cantik dengan wajah yang dapat menjungkir balikan dunia sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Jejak kelelahan tampak di wajahnya yang pucat. Noda darah terlihat di sudut bibirnya yang merah. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dengan berbagai ukuran. Ketika Shoyan yang berada di luar sangkar melihat wanita ini untuk pertama kalinya, ekspresi wajahnya tiba-tiba membeku. Dalam sekejap, kegembiraan yang tidak dapat dikendalikan melonjak keluar dari lubuk hati Shoyan. Wanita yang muncul di hadapan Shoyan tidak lain adalah istrinya yang telah ia rindukan siang dan malam, Sun-er. Sosok ilusi Shoyan menatap Sun-er yang berada di dalam sangkar formasi dengan terkejut. Butuh waktu lama sebelum suara yang bersemangat dan serak terdengar dari mulut Shoyan. Matanya yang merah dipenuhi kegembiraan saat dia menatap Sun-er. Kerinduan yang mendalam di hatinya menyebabkan Shoyan tidak dapat menahan air matanya. Berdasarkan keakraban Shoyan dengan Sun-er, dia tentu saja dapat memastikan bahwa orang yang lembut dan cantik di depannya itu pasti bukan orang yang dipalsukan oleh orang di luar. Keakraban halus semacam itu yang hanya ada antara dia dan Sun-er jelas bukan sesuatu yang dapat ditiru dengan cara apapun. Adapun mengapa Sun-er muncul di sini, Shoyan sudah tidak punya waktu untuk peduli. Dia hanya melihat Sun-er yang tubuhnya yang halus saat ini dipenuhi luka, dan dia hanya peduli dengan situasi Sun-er. Dia bahkan mengabaikan hidupnya sendiri di dunia luar. Saat suara serak Shoyan terdengar, wanita cantik yang duduk bersila di dalam sangkar juga tiba-tiba gemetar.
Meskipun serak, suaranya dipenuhi dengan emosi yang familiar. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Mata indah Sun Er yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan tatapannya langsung tertuju pada tubuh Xiaoyan. Melihat laki-laki yang dikenalnya dengan jubah hitam ini, kegembiraan yang tak terkendali dengan cepat melonjak dari lubuk hati Sun Er. Sepasang mata indahnya dengan cepat memerah. Kakak Xiaoyan, Sun Er. Keduanya dipisahkan oleh sangkar formasi, tetapi mereka tetap berteriak serempak. Tak lama kemudian, keduanya bergerak dan saling mendekat. Namun, saat tubuh Sun Er yang cantik hendak melewati sangkar formasi, gelombang cahaya hitam pekat berkelap-kelip dari sangkar formasi. Sebuah kekuatan dahsyat langsung mendorong Sun Er mundur. Pada saat yang sama, dua bekas luka berdarah tertinggal di pergelangan tangan Sun Er yang seputih salju. Tubuhnya yang halus juga terpental oleh kekuatan itu dan terbanting keras ke tanah. Sun Er! Xiaoyan menjadi pucat karena kekhawatiran, dan aura ganas melonjak ke tubuhnya. Sejumlah besar kekuatan spiritual segera terkondensasi di ruang di depannya, berubah menjadi penguasa suan transparan. Di bawah kendali pikiran Xiaoyan, ia dengan keras menghantam ke arah sangkar formasi. Akan tetapi, pada saat penguasa suan itu hendak menghantam sangkar formasi, di bawah tatapan Xiaoyan dan Sun Er, penguasa suan transparan itu benar-benar langsung menembus sangkar formasi. Brengsek, apa ini? Xiaoyan mengumpat dalam hatinya. Tubuhnya bergerak dan dia tiba di depan sangkar formasi. Pandangannya menyapu sangkar di depannya, dan kemarahan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia melemparkan pukulan ke formasi, hanya untuk melihat bahwa tubuhnya telah dengan mudah melewati formasi ini. Hatinya juga mengerti saat ini bahwa semua yang muncul di depannya hanyalah sosok cahaya. Sun Er yang asli kemungkinan besar tidak ada di dalam token giok ini. Sun Er. Xiaoyan menguatkan hatinya dan mencoba melewati formasi itu. Seperti yang diharapkan, Xiaoyan tidak menemui halangan apapun. Namun saat ini, Xiaoyan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan semuanya. Yang benar-benar dikhawatirkan adalah apakah Sun Er yang muncul di depannya hanyalah sosok ilusi. Jika Sun Er yang asli ada di sini, hati Xiaoyan pasti akan dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, jika tidak, di manakah Sun Er yang asli? Xiaoyan menghadapi Sun Er sambil membawa keraguan di dalam hatinya. Saat ini, jarak mereka berdua hanya beberapa inci. Kakak Xiaoyan, Sun Er sangat merindukanmu. Menghadapi Xiaoyan, bahkan Sun Er yang merupakan dosen bintang 9, kesulitan dan emosi yang terpendam dalam hatinya. Tubuhnya yang ramping, condong ke depan dan lengannya yang penuh bekas luka terangkat. Tampaknya dia ingin memeluk Xiaoyan erat-erat. Namun, pada saat itulah kaki Sun Er terhuyung. Ia langsung melompat mundur dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan juga sangat terkejut. Meskipun ia ingin memeluk Sun Er, keduanya tidak berdaya saat saling memandang. Baru pada saat itulah Sun Er menyadari bahwa Xiaoyan di depannya sebenarnya hanyalah bayangan belaka. Kakak Xiaoyan. Mata Sun Er merah dan air mata mengalir di matanya. Xiaoyan merasa sangat cemas di dalam hatinya saat melihat pemandangan ini. Dia mengangkat tangannya untuk mencoba menghapus air mata dari sudut mata Sun Er. Namun semua ini sia-sia. Sun Er, beritahu aku di mana kamu sekarang. Aku akan segera pergi menyelamatkanmu. Xiaoyan mengepalkan tangannya. Wajahnya memerah. Kedua matanya dipenuhi dengan hasad membunuh yang kuat. Amarah yang mengerikan membuncah dan membakar hatinya. Jika dia tahu di mana Sun Er sekarang, dia pasti akan menyerang tanpa ragu-ragu. Tidak peduli seberapa jauh dia berada. Kakak Xiaoyan, aku juga tidak tahu di mana aku berada. Sun Er menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bahkan dia tidak menyadari lokasinya saat ini. Sejak dia tiba di alam itu, dia telah terkekang oleh formasi ini. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menghancurkan formasi itu. Dia hanya berakhir dengan luka-luka. Di tempat misterius ini, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Hanya ada cermin aneh yang berdiri diam di sana. Satu-satunya hal yang Sun Er yakini adalah bahwa dia telah dibawa ke sini dari cermin di depannya oleh dua makhluk yang bukan manusia maupun hantu itu. Pada saat ini, cermin itu juga diletakkan di depan Xiaoyan. Namun Xiaoyan menganggapnya seolah-olah itu bukan apa-apa. Di matanya hanya ada Sun Er di depannya. Bajingan, sekelompok makhluk ini bukan manusia atau hantu. Mereka benar-benar pantas mati, ucap Xiaoyan. Alasan mengapa Sun Er ditahan sudah pasti karena orang-orang dari kuil hantu. Jika Xiaoyan tidak benar-benar ingin menjadi musuh mereka sebelum masalah ini. Sekarang, setelah Sun Er ditahan, aula jiwa dan sekte kuil hantu di belakang mereka sudah masuk ke dalam daftar hitam Xiaoyan yang harus dibunuh. Hati Xiaoyan dipenuhi amarah yang membara. Api putih membakar permukaan tubuh Xiaoyan dengan liar. Amarah di hatinya sudah mencapai titik yang hampir meledak. Pada saat yang sama, dia merasa sangat khawatir terhadap Sun Er di depannya. Sun Er, lindungi dirimu baik-baik. Aku pasti akan datang dan menyelamatkanmu segera. Sun Er menganggukkan kepalanya dengan patuh. Wajahnya yang pucat dan cantik memperlihatkan senyum yang indah, seperti senyum bunga epipilum bagi Xiaoyan. Xiaoyan terkejut saat melihatnya. Tangannya seperti ilusi perlahan terangkat dan mengusap wajah Sun Er dengan perlahan.
Sun juga menutup mata cantiknya. Wajahnya pucat meluncur di telapak tangan Shoyan. Pada saat ini, keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Setelah itu, tubuh ilusi Shoyan perlahan menghilang di depan Sun. Wajah cantik Sun tidak dapat menahan ekspresi panik. Namun, Shoyan telah menarik diri dari token giok. Ekspresi wajah cantik Sun juga membeku setelah kekuatan spiritual Shoyan ditarik. Pada saat yang sama, di dunia luar, saat kekuatan spiritual Shoyan ditarik dari token giok di tangannya juga mengeluarkan suara retakan dan hancur berkeping-keping. Di tengah kegelapan malam, tubuh Shoyan terpaku di udara seperti patung. Sepasang mata yang berkedip dengan cahaya berapi-api menatap tajam ke arah lempengan batu giok yang pecah di tangannya. Beberapa saat yang lalu, ketika kekuatan spiritual Shoyan ditarik dari lempengan batu giok di tangannya langsung hancur. Shoyan dengan panik mencoba menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke lempengan batu giok yang pecah. Tetapi sayangnya, lempengan batu giok itu telah hancur dan kehilangan semua kemampuannya. Kekuatan spiritual Shoyan terpental kembali seolah-olah telah bertabrakan dengan batu yang tidak berguna. Dalam sekejap, Shoyan merasa seolah-olah telah kehilangan hal terpenting dalam hidupnya. Matanya menatap kosong ke arah lempengan batu giok yang pecah di tangannya. Senyum indah yang Sun tunjukkan padanya beberapa saat yang lalu terus muncul di benaknya. Api di permukaan tubuh Shoyan membumbung tinggi. Api surgawi berwarna putih pekat itu membuatnya tampak seperti matahari di malam yang gelap. Hehehe, aku lupa memberitahumu. Begitu kekuatan spiritualmu memasuki tablet giok ini dan menariknya lagi, tablet giok ini akan sepenuhnya kehilangan kemampuannya dan berubah menjadi tumpukan puing. Di udara, tawa mengejek yang aneh terdengar dari bayangan hitam itu. Tampaknya bayangan itu cukup puas dengan ekspresi wajah Shoyan. Saat mendengar ini, tubuh Shoyan yang membeku di udara seperti patung tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Api yang berkorbar membumbung tinggi ke udara, berubah menjadi pilar api yang berputar-putar di langit malam yang suram. Tekanan tak kasat mata menyebar dari tubuh Shoyan. Shoyan perlahan mengangkat sepasang matanya yang dipenuhi niat membunuh. Kali ini, Shoyan benar-benar marah. Sebelumnya, bahkan 4 sekte besar tidak pernah membuatnya begitu marah. Di mana dia? Ekspresi Shoyan sangat gelap dan serius. Setiap kata yang diucapkannya mengungkapkan niat membunuhnya sangat dingin. Hahaha, apa kau marah? Benar saja, Sun adalah kelemahanmu. Sayang sekali, kau tidak akan pernah menemukannya. Saat tawa aneh itu keluar dari kabut hitam, tubuh Shoyan tiba-tiba menghilang. Hampir pada saat yang sama, wajah sosok di kabut hitam itu tiba-tiba berubah. Kabut hitam itu bergulung dan sosok itu dengan panik mundur. Cahaya penguasa Swan yang ganas berayun dengan keras. Di depan orang di dalam kabut hitam itu begitu dia mundur. Kabut hitam yang bergolak sama sekali tidak berguna di depan api putih pekat. Dalam sekejap mata, hamparan kabut hitam yang luas itu sepenuhnya terbakar oleh api surgawi, memperlihatkan seorang pria bertopeng aneh yang bersembunyi di balik jubah hitam besar. Suhu tinggi yang menyengat menyebabkan wajah di balik topeng itu tanpa sadar terdistorsi. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan yang dimiliki Shoyan sebenarnya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Brengsek, saya ceroboh. Sosok hitam itu mengutuk keras dalam hatinya. Namun, saat sosok hitam itu hendak bergerak, ruang di depannya sekali lagi terdistorsi. Sambil memegang penguasa Swan berat, Shoyan yang tubuhnya ditutupi oleh api putih tebal sekali lagi muncul. Penguasa Swan besar itu menebas orang di depannya tanpa ampun. Wajah di balik topeng itu berkedut hebat. Dia tidak berani ceroboh sedikit pun. Kedua lengannya diangkat bersamaan. Seketika, sejumlah rantai hitam pekat melesat dari balik sosok hitam itu. Rantai yang lincah itu bagaikan ular berbisa yang melesat ke arah Shoyan. Serangan licik itu ditujukan ke berbagai titik vital di tubuh Shoyan untuk mencapai efek saling menahan. Namun, sosok hitam itu telah meremehkan Shoyan yang saat ini sedang marah. Menghadapi serangan rantai ini, ekspresi di sepasang mata putih Shoyan tidak berubah. Sebaliknya, kekuatan pada penguasa Swan berat menjadi semakin kuat. Dilihat dari penampilannya, dia tampaknya memiliki postur tubuh seperti seseorang yang bersedia mempertaruhkan nyawanya, menukar nyawa dengan nyawa. Di dalam hati sosok hitam itu, ia sungguh tak sanggup berpisah dengan nyawanya. Tanpa pilihan lain, bayangan hitam itu hanya bisa memilih mundur. Pikirannya mengendalikan 8 rantai hitam di sekujur tubuhnya, dan dengan cepat menghalangi di depannya, meninggalkan 2 di antaranya. Dia dengan ganas menyambut penguasa Swan yang datang langsung ke arahnya. Mengandalkan kekuatan skill gajah kekuatan dan kekuatan api surgawi, serangan Shoyan benar-benar dengan kuat menghancurkan 2 rantai yang melesat ke arahnya. Seketika, kekuatan yang tersisa membawa aura yang dahsyat saat menghantam keempat rantai yang tersisa. Kali ini, keempat rantai itu memang berhasil menghalangi penguasa Swan. Namun, itu hanya berlangsung sebentar. Tanpa menunggu sosok hitam itu mengatur nafas, kekuatan pada penguasa Swan tiba-tiba meningkat pesat. Pada saat berikutnya,
Sepasang mata jahat di balik topeng itu dengan jelas melihat 4 rantai hitam setebal lengan manusia putus satu persatu. Pupil mata menyeramkan sosok hitam itu tiba-tiba menyusut. Api surgawi yang menyelimuti penguasa Swan Berat dengan cepat membesar di matanya. Pada akhirnya, saat sosok hitam itu menghindar ke samping, sudut penguasa Swan Berat menghantam dadanya dengan keras. Sosoknya tiba-tiba mundur. Sosok hitam itu tanpa sadar memuntahkan seteguk darah. Darah di tubuhnya bergejolak, dan guncangan di hatinya bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Dia memang meremehkan kekuatan Shoyen. Dia mungkin lebih kuat dari apa yang dikatakan Yeloutian. Tentu saja, ini mungkin juga karena Sun Er yang menyebabkan jantung Shoyen terstimulasi. Itulah sebabnya dia mampu mengeluarkan kekuatan yang jauh melebihi kekuatan biasanya dalam waktu yang singkat. Pada saat berikutnya, ketika sosok hitam itu mengangkat kepalanya, sosok Shoyen sekali lagi mengejarnya. Penguasa Swan Berat terangkat tinggi di atas kepalanya. Api putih tebal membumbung ke langit dan hendak mendarat dengan keras di kepala sosok hitam itu. Melihat pemandangan ini, sosok hitam itu tahu dalam hatinya bahwa Shoyen di depannya benar-benar sudah gila hari ini. Jika dia tidak memikirkan cara untuk mengakhiri pertempuran ini, kemungkinan besar meskipun dia ada do di bintang 7, dia masih akan mendapat banyak masalah hari ini. Sosok hitam itu mengeluarkan kedua tangannya dan doki hitam pekat keluar dari telapak tangannya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia dengan kuat memblokir serangan Shoyen dan dengan kasar meraih penguasa Swan Berat. Meski begitu, lengan sosok hitam itu dengan cepat menjadi mati rasa saat ini. Shoyen mengeluarkan suara gemuruh. Pada saat yang sama, tangan kanannya mencengkram ujung penguasa Swan dengan keras. Di bawah telapak tangan Shoyen, penguasa Swan Berat melepaskan kekuatan yang bahkan lebih kuat dengan paksa menekan tubuh sosok hitam yang melayang di udara. Penguasa Swan besar itu berhasil lepas dari genggaman sosok hitam itu dan hendak bergerak maju lagi. Namun, pada saat ini, sosok hitam itu buru-buru berteriak, "Berhenti! Aku bisa membiarkanmu melihat Gu Sun Er." Penguasa Swan yang hendak turun itu tampaknya langsung terpaku di udara. Tidak peduli seberapa kuat penguasa besar itu beberapa saat yang lalu. Pada saat ini, ia langsung berhenti. Tekanan angin yang bersiul terus bertiup turun setelah penguasa Swan besar itu berhenti, menghantam topeng sosok hitam itu dengan keras. Di balik topeng itu, wajahnya yang dipenuhi keringat dingin tampak pucat. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.